Salam dan salam sejahtera kepada saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur karena kami punya kesempatan pada saat ini mau mendengar dan mempelajari firman-Mu. Tuhan, sekiranya kami yang datang saat ini dengan pergumulan kami, dengan beban yang berat, di saat kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami akan mendapat kelegaan di dalamnya. Kalaupun kami datang saat ini dengan duka cita, kekecewaan, di waktu kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami, supaya kami beroleh damai sejahtera, sukacita di dalam firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini, sekiranya anak-anak-Mu datang dengan beban, sakit penyakit, apapun jenis penyakitnya ya Tuhan, di waktu kami mendengar firman-Mu, kiranya kami memperoleh kesembuhan di dalamnya, karena Engkau yang melakukannya dengan ajaibnya ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini terlebih lagi kepada setiap kami yang datang dengan tidak punya pengharapan, kiranya Engkau datang, Engkau hadir, menjamah setiap kami ya Tuhan, supaya memberi pengharapan bagi kami melalui firman-Mu. Dan biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan, dan biarlah Engkau berbicara dengan kami ya Tuhan. Setiap perkataan-Mu biarlah itu dapat menawan hati kami, dan biarlah Engkau ditinggikan ya Bapa. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membicarakan firman-Mu, tolong lindungi di balik salib-Mu, dan biarlah Engkau ditinggikan, biarlah Engkau dimuliakan ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sehingga ayat yang ke-34, pada saat ini dalam khotbah ini saya memberi tema khotbah pada saat ini, yaitu menghadapi kekhawatiran. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Melalui ayat ini, di sana kita memperoleh suatu perkataan, yaitu khawatir. Saudara dan saudara sekalian, khawatir atau kekhawatiran adalah sesuatu perasaan, yaitu rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, bahkan rasa kekeliruan dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat ini kita mempunyai perasaan khawatir, baik itu khawatir melalui ekonomi yang merundum, melalui politik yang begitu tidak menentu, bahkan juga dengan wabah coronavirus yang melanda dunia pada saat ini, sehingga membuat kita keliru, membuat kita khawatir dalam hidup kita. Dan kemungkinan juga kita mempunyai kekhawatiran masing-masing dalam hidup kita, yang mungkin tidak berkaitan seperti apa yang saya katakan. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kekhawatiran hadir pada pertama kalinya dalam Alkitab, yaitu akibat daripada dosa. Kekhawatiran itu rupanya akibat dari dosa atau impak dari perbuatan dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat firman Tuhan dalam pembacaan Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34, di sana kita melihat bahwa kekhawatiran itu
datang di saat kita memiliki dosa. Pada waktu Adam dan Hawa tidak jatuh, dan sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa mempunyai perasaan, yaitu rasa takut, sehingga mereka menyembunyikan diri. Untuk apa mereka menyembunyikan diri? Karena mereka memikirkan supaya Tuhan tidak nampak mereka. Nah, jadi saudara sekalian, yang pertama ialah kekhawatiran akibat daripada kesalahan kita. Apabila kita melakukan dosa, kita merasa khawatir, sehingga kita menyembunyikan kesalahan kita. Sehingga kita menyembunyikan kesalahan kita dengan berbagai cara. Mungkin saudara kelihatannya senyum, tetapi Anda sedang menyembunyikan kesalahan Anda. Mungkin saudara kelihatannya gembira, tapi Anda sedang menyembunyikan dosa saudara. Kenapa? Sebab takut, khawatir kalau diketahui oleh orang bahwa kita mempunyai dosa yang disembunyikan. Jadi saudara, kekhawatiran datang dalam hidup kita setiap hari ialah khawatir kalau orang tahu mengenai kelakuanmu, melalui dosa yang kau telah lakukan. Jadi saudara, kalau kita selalu khawatir dalam hidup kita, itu berpunca daripada dosa yang kita telah lakukan di masa yang lalu. Yang kedua saudara, yaitu kekhawatiran mengenai kematian. Kadang kita khawatir tentang kematian. Apatah lagi pada saat ini kita mendengar berita akibat daripada serangan virus corona, di mana ramai yang terkorban oleh karena akibat serangan virus tersebut. Secara tidak langsung kita memikirkan tentang diri kita, tentang kematian, dan itu membuat kita khawatir. Sebab mengapa kita khawatir mengenai kematian? Karena kita tidak tahu, tidak pasti dalam kehidupan kita, dan kita mengetahui bahwa pada suatu hari kelak sebenarnya tidak ada satu orang pun yang akan dapat melarikan diri daripada dosa atau daripada segala hal, terutamanya kematian. Dan bila kematian itu datang kepada kita, itu adalah suatu kenyataan yang dihadapi oleh setiap orang. Jadi itu saudara, maka membuat kita merasa khawatir dalam hidup kita. Kekhawatiran kita yaitu setelah kita mati, apakah yang selanjutnya? Setelah kematian yang melanda kita, apakah yang akan berlaku selanjutnya? Yang ketiga saudara, ialah kekhawatiran mengenai kehidupan setiap hari. Kita begitu takut tentang apa yang berlaku pada hari esok. Kita tetap takut apa yang berlaku pada hari esok. Kenapa? Sebab hari esok sebenarnya mempunyai kesusahannya tersendiri, kata firman Tuhan. Tapi kita mengkhawatiri diri. Kenapa? Karena kita berpikir apa yang kumakan hari esok, kemana aku hari esok, dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa hari esok punya kesusahannya sendiri. Jadi saudara, itu yang membuat kita khawatir, karena hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Yang keempat saudara, ialah firman Tuhan menasihatkan kepada kita, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang baik kepada setiap orang yang percaya.
Apatah lagi kita ini yang percaya kepada Yesus, kita adalah milik Tuhan. Apabila kita menjadi milik Tuhan, maka Tuhan menyediakan sesuatu yang baik bagi kita. Bayangkan saudara, burung-burung di udara yang tidak menanam dan tidak menuai, namun Tuhan peliharakan. Mereka hidup dan mereka punya makan setiap hari. Bahkan Yesus memberi contoh bunga-bunga yang sedang mekar dengan cantiknya dibandingkan dengan pakaian Salomo. Seindahnya bunga-bunga itu, Tuhan mendandannya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, sediakan sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Dan oleh itu saudara sekalian, jangan khawatir atau tidak perlu khawatir akan hidupmu. Yang kelima saudara, kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Kalau engkau khawatir hari ini tentang apa yang kau makan, khawatir apa yang kau pakai, khawatir apa yang kau inginkan pada suatu masa akan datang, itu tidak menyelesaikan masalahmu. Engkau khawatir apa yang kau angan-angankan, apa yang kau pikirkan yang sebenarnya belum nyata. Sehingga kita mengkhawatiri segala sesuatu dan kekhawatiran itu mengancam hidup kita. Sebenarnya kekhawatiran tidak menyelesaikan apa-apa masalah dalam hidup kita, bahkan merosakkan kebahagiaan hari ini. Bahkan kekhawatiran merosakkan kesukacitaanmu hari ini. Bahkan kekhawatiran itu merosakkan hatimu yang bebas hari ini. Oleh itu saudara sekalian, jangan khawatir. Yang keempat saudara, bagaimana kita terlepas dari kekhawatiran? Yaitu dalam poin yang keenam, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman Tuhan mengatakan, mengajak kita supaya kita mencari kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran mengenai kedudukan kita di hadapan Tuhan. Apakah kedudukanmu di hadapan Tuhan benar? Apabila kedudukanmu benar di hadapan Tuhan, maka engkau tidak perlu khawatir. Karena Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sewaktu kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang tidak terpikir oleh kita, Allah sediakan. Oleh itu saudara sekalian, yang terpenting dalam hidup kita, apapun keadaanmu saat ini, jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah, utamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34. Tuhan kita, Yesus Kristus, berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oleh itu saudara sekalian, memang tidak dapat dinafikan kita ada kekhawatiran dalam hidup kita. Tapi apabila kita memandang kepada Tuhan, marilah kita membawa segala beban, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melenyapkan kekhawatiran kita dan memberikan kita kepastian, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan berkat yang luar biasa kepada kita. Amin. Oleh itu saudara sekalian, dalam keadaan hari ini, walaupun kita berbakti dalam kelompok kecil, berbakti di tempat yang berasingan, tapi jangan khawatir, Tuhan ada bersertamu. Amin saudara. Oleh itu saudara sekalian, saya bertanya dengan kamu, apakah yang kamu khawatiri dalam hidupmu? Serahkan kepada Tuhan. Apa yang tidak cukup dalam hidupmu? Serahkan kepada Tuhan. Apakah yang kau pikirkan tentang masa depanmu? Serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menuntun kita, memimpin kita untuk menikmati berkat-berkat yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin saudara. Oleh itu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kiranya firman-Mu mengambil tempat dalam hidup kami. Kami tahu dan sadar ya Tuhan, bahwa mengikut kekuatan kami, mengikut kepintaran kami
kami tidak dapat menjangkau masa hadapan kami. Tapi kami percaya Engkau telah menyediakan rencana yang indah bagi kami. Engkau tidak akan membawa kami kepada kecelakaan, melainkan Engkau membawa kami kepada hidup yang penuh kelimpahan. Oleh Tuhan, berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan